Om Swastiastu. Halo Sobat Generasi yang penuh prestasi. Hari ini kami akan membawakan sebuah dongeng dari Jawa Barat yang berjudul Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Tetapi izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Seperti kata pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Baiklah, dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Kade Ratna Permata Dewi. Di sebelah kanan saya ada Komang Denda Rifano Triputra. Di sebelah kiri saya Komang Harumnia. dan di sebelah kiri Harum. Kadek Kike Nupendra. Nah, kira-kira gimana ya kisahnya Sangkuriang ini? Yuk kita simak baik-baik. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di tanah Sunda, hiduplah Raja Singging Perbangkara. Suatu hari, seekor babi hutan bernama Wayung Hyang meminum air yang tertampung di daun keladi. Ternyata, air itu adalah air suci sang raja. Ajaib, beberapa lama kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Raja pun mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya, dan menamainya Dayang Sumbi. Ayah, izinkanlah aku untuk keluar dari istana. Aku lelah, banyak sekali bangsawan yang berperang hanya untuk meminang. Aku ingin hidup jauh dari keramaian. Raja pun mengizinkannya. Dayang Sumbi tinggal di hutan bersama seekor anjing yang setia, Tumang yang sebenarnya jelmaan dewa. Astaga, benangku terjatuh. Aku berjanji, siapapun yang mengambilkannya, jika laki-laki akan kujadikan ia suami, jika perempuan akan kujadikan ia saudara. Tumang, kau yang mengambilkannya. Baiklah, karena aku sudah berjanji, aku akan menikah denganmu. Maka, Dayang Sumbi pun menikahi Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Ia tampan dan tangguh, tetapi cepat marah dan keras kepala. Ibu, aku akan pergi berburu. Hari ini aku akan membawakan hati kijang untukmu. Baiklah nak, hati-hati. Tumang akan menjagamu. Baiklah bu. Tumang, kejar babi hutan itu. Aku ingin membahagiakan ibuku. Sangkuriang, jangan. Itu bukan babi hutan, tapi Wayung Hyang nenekmu. Diam kau anjing bodoh. Kau berani melawanku? Kalau begitu, aku akan mengambil hatimu saja. Dengan kemarahan membara, Sangkuriang membunuh Tumang dan membawa hatinya pulang untuk dimasak. Ibu, aku membawakan hati kijang untukmu. Baiklah nak, ibu akan segera memasaknya. Sangkuriang, ayo makan. Lezat sekali hati kijang ini, tetapi Tumang kemana nak? Ibu, sebenarnya itu hati Tumang. Apa? Ini hati Tumang? Begini cara kamu membalas kebaikan Tumang yang telah menjagamu sejak kecil. Dasar anak durhaka, pergi kau! Ibu lebih sayang Tumang daripada aku. Kalau begitu aku akan pergi dan jangan harap aku kembali. Bertahun-tahun berlalu. Dayang Sumbi tetap muda berkat anugerah para dewa. Sementara Sangkuriang, ia tumbuh menjadi pemuda yang sakti dan tampan. Tanpa disadari, ia kembali ke tempat asalnya. Wahai gadis jelita, siapakah engkau? Aku seperti mengenal. Aku hanya wanita yang hidup di hutan ini, dan engkau begitu tampan. Tanpa menyadari bahwa mereka ibu dan anak, cinta tumbuh di antara keduanya. Dayang Sumbi, apakah kau ingin menikah denganku? Tunggu, luka di kepalamu itu. Aku yang membuatnya. Sangkuriang, aku ibumu. Tidak,
kau pasti menipuku karena tidak ingin menikah denganku. Sang Kuryang, percayalah, aku ini ibumu. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku sendiri. Tidak, aku akan tetap menikah denganmu walaupun dunia melarang. Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang bangunlah bendungan dan perahu besar sebelum fajar menyingsing. Jika engkau berhasil, aku akan menjadi istrimu. Sang Kuryang menyanggupi. Dengan kesaktiannya, ia memanggil makhluk halus untuk membantu membuat bendungan dan juga perahu. Makhluk halus, bantu aku. Makhluk halus, keluarlah, bantu aku membuat perahu dan bendungan. Ya Tuhan, tolonglah aku. Biarkanlah fajar datang lebih awal. Suara ayam berkokok. Cahaya terang. Doa yang sungguh terkabul. Makhluk halus yang membantu Sang Kuryang lenyap ke alam gaib. Sementara Sang Kuryang yang melihat perahunya belum selesai, marah besar. Tidak, aku dicurangi. Kalau begitu, biarlah perahunya menjadi gunung. Perahu besar itu jatuh tertelungkup dan berubah menjadi gunung tangkuban perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Dayang Sumi menghilang ke Gunung Putri, dan Sang Kuryang lenyap ke alam gaib. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Kejujuran dan kesabaran adalah hal penting dalam hidup. Jangan biarkan amarah dan kesombonganmu menguasai diri kita. Seperti Sang Kuryang yang kehilangan segalanya karena amarah dan kesombongannya. Baiklah teman-teman, kami harap kalian tidak seperti Sang Kuryang yang udah bodoh, sombong, pemarah lagi. Itu tidak baik. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan, begitupun alurnya. Terima kasih sudah menonton dan kami akan menutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. Dadah.